Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha taysir wa taliqu biha nabra basir wa tasir wa takunu lana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bi jahil basirin nada wa qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ibarakatul karamati sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa bi syafaati nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binni lawridallah ya bainaka ala kulli syai'in qadir yaqdi hajati barakatil ilmi barakatul barakati rizki al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana mun wa ya nasta'in Ya ya Allah, siratal ya Allah, mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. syaratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqtu Muhammada awala min nuri wajhi. Awalu ma khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri. Khalaqallahu al-qalami wa awalu ma khalaqallahu al-aqla. Ini kita bahas di terjemahan Sirul Al-Asrar karya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kembali ke bab awal dulu sebenarnya udah pernah bahas ini, tapi kan bahasnya itu di kajian di YouTube ya. Ini kita berkaitan dengan ruh ya, bahas tentang berkaitannya dengan ruh ya, walaupun ada bahasa bahwa ruh itu ketika Rasulullah ditanya, Allah memberikan ketika Rasul ditanya oleh umatnya dikala itu para sahabat ternyata ruh, maka Allah menyuruh kulli ruhi amri rabbi. Tanya, ruh itu urusan Tuhanku. Jadi hal yang kaitannya dengan ruh itu adalah urusan Allah. Sedangkan manusia itu sangat sedikit sekali diberi pemahaman tentang ruh. Nah, di sini kita bahas yang sedikit itu. Hakikatnya ruh itu hanya Allah yang tahu, karena itu benar-benar ciptaan yang paling spesial. Ya, ruh itu adalah ciptaan spesial oleh Allah, sehingga hanya Allah yang tahu detail yang berkaitan dengan. Sedangkan manusia itu adalah tidak memiliki kemampuan untuk memahami ruh itu sendiri, sehingga Allah itu sampai bilang kepada Rasul ketika orang bertanya tentang ruh, maka jawablah ruh itu urusan Tuhanku. Nah, di sini yang akan dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Jalani adalah hal-hal yang berkaitan dengan ruh, tapi tidak detail, bukan memahami hakikat ruh, bentuk, wujud, itu bukan. Hanya memahami tentang beberapa tafsiran dari hadis-hadis dan Al-Quran. Nah, inilah hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau ini adalah Sultanul Aulia, orang yang dekat dengan Allah, dan juga merupakan duriyahnya Rasulullah, dan menjadi ya di mana-mana kita tahu sendiri Abdul Qadir Jailani adalah orang yang paling sering ditawasulin karena ilmunya, karena berkahnya, karomahnya. Sehingga di sini kita mau tidak mau, artinya dengan rasa cinta kita pada Syekh Abdul Qadir Jailani dan kepada Rasulullah, maka kita berusaha untuk memahami apa yang Syekh Abdul Qadir Jailani sampaikan. Jadi mau tidak mau kita ini harus percaya dengan yang beliau sampaikan, walaupun itu adalah dalam sebuah kitab. Sehingga kita di sini akan banyak memahami tentang hal kegoiban yang kaitannya dengan ruh, tapi tidak mungkin tahu semuanya. Kalau seandainya ruh itu 1000, maka kita hanya memiliki kemampuan 0,000 sekian dari 1000 itu. Nah, ini yang 0,00 sekian inilah yang akan kita bahas. Di bab Sirul Asrar itu ada di bab awal, yaitu tentang penciptaan. Yang saya baca tadi adalah firman Allah dalam hadis qudsi, aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Di sini dijelaskan kalau orang-orang Torekoh itu pasti sudah terbiasa dengan pemahaman ini, di mana yang paling pertama diciptakan
yang paling awal sebelum ada yang selain ciptaan awal ini, yang diciptakan oleh Allah adalah Muhammad. Artinya di sini adalah Muhammad ini adalah bentuknya adalah sebuah cahaya. Cahaya itu kita tidak tahu, bukan kita jangan bayangin cahaya lampu, cahaya itu bukan. Cahaya itu sesuatu yang sangat terang, tapi kita nggak tahu itu seperti apa gitu. Makanya diistibaratkan dengan cahaya. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Wajahku itu bukan berarti Allah itu bayangannya punya wajah seperti kita, kelihatan enggak. Kata wajahku itu mengacu kepada dirinya Allah itu sendiri, kepada hakikat zatnya Allah sendiri. Bukan karena kalau Allah berbicara, aku menciptakan Muhammad pertama kali dari diriku gitu loh. Nah, diriku inilah yang dimaksud itu kata gantinya wajah. Karena kalau manusia itu biasa begini, manusia ini loh saya gitu kan, ini loh saya, nunjuknya ke muka, nunjuknya ke diri gitu loh. Jadi istilah wajahku ini bukan bayangan seperti wajah-wajah yang kita imajinasikan, tapi mengacu kepada sebuah kata ganti dari penunjukan dirinya sendiri. Maka orang nyebutnya wajahku ya. Ini wajah tu wajhiya lillahi, sama ini ya. Jadi menunjuk, kita terbiasa terus ini punyaku, ini aku, itu menunjuknya ke diri sendiri. Nah, istilah menunjuk ke diri sendiri inilah disebut dengan wajahku. Kemudian Rasulullah bersabda, awalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri, khalaqallahu qalam wa awwalu ma khalaqallahu aqli. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah ruhku. Artinya Nabi Muhammad Rasulullah itu mengatakan bahwa yang pertama diciptakan itu diriku, ruhnya, bukan jasadnya loh ya. Karena jasadnya itu, jasad Nabi Muhammad itu ada setelah dia di era zaman Nabi. Sedangkan ruh itu pertama kali, sehingga karena bentuknya ini adalah kata gantinya keberadaan Muhammad, ruh Muhammad ini, orang Torekoh menyebutnya dengan istilah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Sehingga kalau orang-orang Torekoh sampai ada lagunya kan, Nur Muhammad itu kan. Jadi dunia ini tercipta asbab. Dunia ini tercipta asbab karena akan diturunkannya ya sesuatu yang sangat istimewa ke alam dunia ini, yaitu Muhammad. Tapi nggak langsung diturunkan. Nah, yang namanya logikanya gini, kenapa nggak langsung Nabi Muhammad dari awal yang turunkan? Ya inilah hebatnya Allah menciptakan. Kehebatan Allah dalam mencipta bukan berarti Allah itu nggak mampu. Saking hebatnya Allah itu menciptakan sebuah dramatis. Dunia ini ibaratkan sebuah drama, film. Kamu mau, contohnya seorang sutradara, pencipta sebuah cerita, mau menciptakan Superman, film Superman sehebat apapun, itu pernik-perniknya lebih banyak ketimbang Superman-nya sendiri. Ada bumi, ada manusianya, ada gedung, ada mobil, ya kan? Jadi kenapa nggak Superman tok gitu aja yang diciptain? Ya kan nggak seru. Masa kamu nonton film cuma Superman-nya satu, nggak ada apa-apanya, ya cuma wujudnya Superman? Kan enggak. Pasti ada cerita di situ. Ada cerita, di dalam cerita juga nggak monoton. Ya, ada gedungnya, ada mobil, ada yang terbang, ada pesawat dan sebagainya. Semua itu saling berkesinambungan untuk mendramatisir, mewujudkan bentuk dari Superman dalam film. Jadi ternyata membuat film saja begitu mahalnya, untuk karakter satu orang harus didukung oleh banyak hal gitu loh. Begitu juga itu, kalau sutradara aja sudah bikin film itu begitu hebat, canggih. Lah Allah lebih canggih dari itu. Sehingga Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya yang ada di dunia itu hanya untuk mendukung satu hal yang paling istimewa, yaitu Muhammad. Jadi kalau ditanya Allah kok nyiptain pohon, nyiptain ini, hakikatnya itu karena asbab adanya Nur Muhammad. Karena adanya Muhammad yang mau diciptakan ke dunia, maka dunia diciptain. Jadi itu kerennya Allah, dan menciptakan sejak awal bintang, ribuan galaksi, miliaran galaksi. Ya. Bumi saja kita nggak bisa ngitung daunnya ada berapa yang gugur. Dari mulai pencipta pertama sampai sekarang ada berapa triliun-triliun daun, ya kan? Belum lagi lah yang lainnya. Nggak akan mungkin kita tuh mampu akal kita untuk mencerna itu semua. Itulah hebatnya Allah, hanya untuk menciptakan satu hal yang akan diturunkan di bumi, Allah menciptakan hal lain yang begitu luar biasa. Termasuk kita, adanya kita ini karena adanya Nur Muhammad. Jadi pertama kali yang Allah ciptakan adalah ruhku, kata Rasulullah. Dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Terus kemudian yang Allah pertama ciptakan adalah kolam, pena.
Dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Maksudnya ini urutan penciptaannya. Dari mulai menciptakan Nur Muhammad, terus kemudian menciptakan cahayanya, bahasa kita auranya, atau bahasa itu adalah, kalau ruh itu wujudnya, cahaya itu adalah bahasanya itu apa ya? Bahasanya itu adalah energinya lah, energi dari kehebatan Muhammad itu sendiri. Terus kemudian diciptakanlah kolam, pena. Pena ini, kolam itu sebenarnya bukan pena tulis itu. Ini ada sebuah istilah. Dan kemudian Allah menciptakan akal. Hakikat Muhammad yang dinamakan pula dengan cahaya karena negasi dari segala kegelapan menutupi keagungannya. Nah, maksudnya kata cahaya ini adalah, cahaya itu sulit sekali terdistorsi atau sulit sekali kotor. Cahaya itu menjadi kotor itu susah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, jernih, terang, itu bisa memancarkan cahaya. Nah, itulah gambarannya hakikat dari Nur Muhammad. Itu memancarkan cahaya yang luar biasa, sehingga disebut cahaya saja. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah 15, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Maksudnya di sini Allah itu telah mendatangkan sebuah cahaya ke alam dunia ini, yaitu bentuknya adalah Muhammad Rasulullah SAW yang membawa kitab sebagai penerang kehidupan. Terus kemudian selanjutnya tentang penciptaan akal. Hakikat Muhammad ini juga dinamakan akal karena dapat melihat dan memahami penalaran segala sesuatu. Tanpa adanya akal, ini sebelum ada otak loh ya. Akal itu diciptakan nantinya untuk berpikir agar manusia itu bisa memahami keagungan Allah, memahami hakikat penciptaan ini, sehingga manusia itu nalar. Nalar itu berarti paham, mudeng, ya, nyambung lah artinya. Kita itu tercipta apa sih? Nalar enggak? Maksudnya Allah itu dikasih akal itu untuk menalar keberadaan kita sendiri. Di dunia itu kita siapa? Ngapain? Mau kemana? Dari mana? Gitu. Biar nalar. Terus kemudian Allah juga menciptakan kolam, pena, karena ini menjadi medium perpindahan ilmu. Kolam itu artinya adalah media di mana segala sesuatu itu ditransfer. Kolam itu bisa berupa tulisan, bisa berupa ucapan, bisa berupa wahyu, bisa berupa wangsit, dan semuanya kolam. Artinya kolam ini membawa kebenaran, yang kebenaran ini kita sebut dengan istilah ilmu. Nah, ilmu inilah tercatat atau terhantarkan melalui kolam. Bahasa gampangnya, buku ini ilmu. Ini ilmu isinya, tapi kalau dibiarin nggak dibaca bukan ilmu namanya. Buku ini isinya ilmu, ditulis oleh kolam, ditulis oleh pena. Hakikatnya kolam itu adalah ilmu itu sendiri. Jadi kolam itu hanya mengacu kepada ilmu yang maujud, diwujudkan. Dalam ilmu kita sehari-hari, kolam itu diwujudkan dalam bentuk pena istilahnya. Terus dituliskan ke buku, ke lembaran kertas, sehingga kita bisa membaca apa yang terjadi. Tulisan-tulisan ini adalah sebuah keadaan dari dunia, ya, mencerminkan dari hakikat materi itu sendiri, ditulis di sini sehingga kita dengan membacanya jadi paham. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Jadi setelah akal digunakan untuk nalar, ada kolam yang akan menyampaikan segala sesuatu tentang ilmu, pengetahuan yang datang dari Allah, agar hamba-hamba, umat-umatnya Rasulullah, hambanya Allah itu paham tentang hakikat dirinya. Maka itu disampaikan lewat kolam. Kolam paling terbaik di dunia itu apa? Al-Quran. Ya, yaitu berbarengan dengan cahaya dan kebenaran. Pena juga menjadi penyebab pindahnya ilmu ke dalam bentuk huruf-huruf atau tulisan-tulisan dalam lembaran. Ruh Muhammad adalah inti dari penciptaan serta awal dari segala penciptaan segalanya. Rasulullah bersabda, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Aku dari Allah dan orang-orang mukmin berasal dari diriku. Artinya adalah Rasulullah mengakui bahwa hakikatnya, ya bukan Rasulullah, kita termasuk, semua itu datang dari Allah. Ya. Adanya dunia, kembali tadi, adanya dunia ini sebab karena adanya Nur Muhammad. Adanya Nabi Muhammad itu sendiri menyebabkan diciptakannya dunia dan isinya. Terus orang-orang mukmin, yaitu pengikut-pengikut Rasulullah, ya, orang-orang mukmin itu juga adalah hakikat dari terpancarnya Nur Muhammad masuk ke dalam diri hamba-hambanya yang mukmin. Hakikatnya orang mukmin itu juga mendapat pancaran dari Nur Muhammad. Terus kemudian perjalanannya ruh sebelumnya, ya,
Ruh itu ada di alam lahut. Alam lahut itu alam ruh. Alam lahut, tempat di mana ruh itu pertama diciptakan oleh Allah, dan ruh-ruh berikutnya, bukan hanya ruhnya Rasulullah, semua ruh, ya semua ruh manusia itu ditaruh di alam lahut namanya. Jadi ketika bicara lahut, oh itu alam ruh. Seluruh roh yang ada di alam lahut itu tercipta dari Ruh Muhammad dengan makhluk dengan bentuk yang hakiki. Jadi ketika Nur Muhammad itu dicipta pertama kali, lalu Allah terciptalah sebuah alam. Jadi alam lahut dengan Nur Muhammad, duluan Nur Muhammad. Ingat, Nur Muhammad itu paling pertama sebelum ada Allah dulu, maujud keberadaan Allah, baru ada Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad baru tercipta semua alam, termasuk alam lahut itu sendiri. Jadi Nur Muhammad adalah sumber dari asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah. Setelah melewati kurun waktu 4000 tahun, Allah lalu menciptakan Al-Arasy dan berbagai makhluk lainnya dari cahaya Muhammad. Nah, setelah alam laut muncul, baru Allah menciptakan Aras ya. Aras itu apa sih aras itu sebetulnya? Banyak orang berpikir gampangnya itu adalah Ars itu adalah singgasana lah namanya, kerajaan. Sehingga Allah itu ada perdebatan ya. Apakah Allah bersemayam di Arsy? Apakah Allah itu bersemayam di Arsy? Karena ada penjelasan bahwa Allah itu berada di Arsy. Tapi sebagian orang membantah, Allah itu nggak perlu Arsy, wong Allah itu nggak perlu tempat. Akhirnya terjadi perdebatan. Di mana ada orang yang menyatakan Allah itu ada di Arsy. Yang satu, Allah itu nggak ada di Arsy. Karena apa? Menjadi janggal, karena Allah itu nggak perlu tempat ya. Yang satunya berpatokan kepada dalil bahwa Allah ada di Arsy. Ini bagi kita terus milih yang mana. Saya nggak akan milih dua-duanya. Yang milih itu begini, saya memahaminya. Allah itu bertempat di Arsy. Arsy itu adalah tempat di mana yang Allah itu tahu sendiri, gitu loh maksudnya. Arsy itu bukan tempat seperti bayangan kita seperti ini enggak, maksudnya itu kata ganti dari tempat di mana Allah berada dengan dirinya sendiri, itu ya Arsy namanya. Bukan berarti tempat kayak kita itu, bukan gitu loh. Jadi gini ya, maksudnya Allah itu tidak bertempat, tapi Allah itu ada. Lalu Allah ada di mana, kan kayak gitu loh. Allah nggak butuh tempat, Allah itu ada. Terus Allah itu ada di mana? Nah, keberadaan yang tidak kita pahami inilah kita sebut dengan istilah Arsy. Orang berdebat Arsy itu tentang tempat wujud, gitu loh maksudnya. Lah kamu itu nggak usah berbicara wujud. Pokoknya Allah di mana di Arsy. Arsy itu apa? Ya pokoknya tempat yang Allah berada. Nggak tahu wujudnya apa, bentuknya apa, ya pokoknya Allah bicara kayak gitu. Kalau udah kayak gitu ngapain diperdebatin? Gitu kan? Ngapain diperdebatkan? Ya contoh begini tadi. Apa wajahku? Allah menunjukkan bahwa wajahku. Kamu terus bayanginnya kan wajah. Kalau menunjukku saja, itu bahasa kita kan terbiasa dengan bahasa menunjukkan. Kamu, engkau, itu ada maujudnya. Nah, Allah itu ingin mengikuti polanya manusia gitu maksudnya. Agar kami itu paham, memahami bahwa yang disebut wajahku itu dirinya Allah gitu loh maksudnya. Tapi bukan wajah seperti wajah bentuk, itu bukan. Nah, itu jadi memahami tentang yang sesuatu yang disandarkan Allah itu jangan langsung kamu bayangin bentuk itu. Arsy itu bukan bentuk, bukan tempat. Ya, hanya Allah yang tahu. Pokoknya di mana Arsy ngono ae ya. Di aras. Dan berbagai makhluk lainnya dari cahaya Nur Muhammad atau dari setelah Arsy terbentuk, maka Allah menciptakan makhluk-makhluk, malaikat dan semuanya, jagat raya terbentuk dari cahaya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini memancarkan cahaya yang akibat dari pancaran inilah menjadi terbentuk seperti sekarang. Kemudian roh-roh tersebut diturunkan kembali ke alam terendah, yaitu alam jasadi, sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah surat At-Tin. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ruh itu berada di alam yang suci, alam yang terang, alam yang dekat sekali dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam lahut. Tapi kemudian ruh itu dikembalikan ke alam paling rendah. Apa? Jasad. Alam terendah. Alam yang sucinya paling rendah itu ya jasad kita. Alam lahut, alam malakut, Arsy, semua itu tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang penuh cahaya. Tapi
Allah itu menciptakan ruh kemudian diturunkan kepada alam-alam. Jadi alam itu ya tempat kita ini ya. Ini alam. Tubuh kalian itu sebuah alam. Tapi sangat rendah. Levelnya itu rendah banget. Ya. Ruh yang tadinya di alam lahut itu begitu suci, ketika masuk ke jasad kamu, seberapa kotornya coba kita mengotori coba. Ya. Yang dulunya ruh itu ya nggak mungkin kotor, tiba-tiba di badan kamu loh, kamu ya ke WC kemana-mana itu kan, jadi kotor, kena debu, kena semua badan itu, jasad ini menjadi kotor. Akhirnya apa? Ruh ini bertempat di jasad yang kotor. Itulah disebut dengan alam terendah. Mana kamu itu bisa bersih? Jasad kamu itu nggak mungkin bisa bersih, pasti ada kotoran. Mau di dalam perut itu apalagi tempat kotorannya sangat banyak. Itu dalam bentuk materi saja. Yang non materi lebih kotor lagi, ada nafsu, ada akal yang penuh pikiran-pikiran jahat, pikir-pikiran mesum itu dan sebagainya. Di dalamnya itu kotor banget. Jadi dari sisi materi jasad kita sudah kotor, dari sisi ruhani kamu juga kotor. Terbayangkan ruh yang tadinya dari alam suci ditempatkan di tempat yang paling rendah, kotor seperti ini. Ruh diturunkan Allah dari alam lahut menuju alam jabarut. Alam jabarut adalah kemahakuasaan yang merupakan tempat turun bagi ruh dari alam laut. Jadi alam lahut turun ke alam jabarut. Dan dia mengenakan kepada mereka cahaya mahakuasanya sebagai pakaian bagi mereka di dua tempat mulia tersebut, alam ketuhanan dan alam makhluk. Nah, ini penjelasan. Saya loncat aja. Jadi memahami ini sulit malah. Nah, intinya langsung tak loncat. Allah menurunkan mereka ke alam mulk. Alam mulk itu adalah alam materi. Alam materi dunia ini adalah alam mulk. Alamul mulki namanya. Alamul mulk. Alam mulk itu alam materi. Ada bentuknya. Dunia, bumi, planet, jagat raya ini adalah materi. Ini alam mulk. Ruh diturunkan ke alam mulk. Ya, dari alam mulk itu ada diri kita ini yang kemudian dimasukkan ke jasad. Barulah kemudian Allah menciptakan jasa-jasa semuanya tertuang dalam firman minha khalaqnakum, dan dari tanah atau dari bumi itulah kami menjadikan kamu. Maksudnya kita itu terbuat dari saripati bumi, saripati tanah ya. Saripati tanah. Kemudian Allah memerintahkan sekumpulan ruh ya. Di alam muluk sebelum masuk ke jasad, Allah itu mengumpulkan ruh untuk masuk ke dalam jasad, dan mereka pun masuk atas perintahnya sebagaimana di firman Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Di mana? Di alam, ketika di alam luk, di alam materi, yaitu dunia ini, sebelum masuk ke jasad kita, Allah ditiupkan ruhnya. Ya, ruh milik Allah ditiupkan kemana? Ke janin yang ada di perut ibu. Ditiupkan ya, bahasanya itu ditiup. Ditiup itu bukan berarti Allah tuh wah terus masuk, itu bukan kayak gitu maksudnya. Ini nih, jadi bahasa-bahasa Allah itu kalau berfirman itu jangan kamu samain dengan bahasa kita gitu. Maksudnya tuh Allah berfirman untuk agar kamu itu memahami gampang sesuai dengan akal kita gitu loh maksudnya. Jadi yang dilakukan Allah itu sebetulnya di luar akal kita sebetulnya. Tapi biar kamu tuh gampang memahami, itu Allah yang ngikutin polanya manusia gitu loh. Karena kalau mengikuti pola Allah kita nggak bakal paham bener, nggak bakal mudeng. Sehingga ya itu udah bahasanya. Dan aku meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Jadi logikanya Gusti Allah kurang kerjaan, roh disebal-sebul, buah ngono kan. Enggak, maksudnya itu artinya memasukkan bahasanya, memasukkan. Cuman kata memasukkan itu sebenarnya kan kasar sih. Ruh ayo mlebu blang ngono kan enggak sih maksudnya. Jadi yang bahasa meniupkan itu kan bukan Allah yang langsung tiba-tiba, enggak. Ada pembantu mereka, yaitu para malaikat yang diberi perintah untuk meniupkan ruh-ruh itu ke dalam janin yang ada di perut ibu. Nah, ini yang berikutnya ini yang akan jadi apa ya? Hakikat tentang nanti masalah kenapa manusia ada yang baik ada yang buruk. Terus kemudian orang tanya tentang takdir. Di saat ruh-ruh tersebut berada di alam jasad, sudah masuk ke jasad, mereka pun lupa akan janji yang telah diikrarkan di hadapan Allah, yaitu saat Allah Ta'ala bertanya. Saya sudah pernah bilang ya, kita itu dulu sebelum masuk jadi jasad seperti ini, kita itu sudah pernah berjanji ke Allah, tapi kita itu lupa, benar lupa.
Maka Allah itu mengingatkan dalam surat Al-A'raf itu juga, Astu birobikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Jadi dulu sebelum, ketika di alam mulk, sebelum dimasukkan jasad, para ruh ini dikumpulkan Allah, diperkenalkan, maksudnya ruh ini ditanya oleh Allah, ya. Apalagi dalam sejarah tentang puasa, ya. Sejarah tentang puasa sebelum ruh itu dimasukkan ke jasad, itu berbarengan dua makhluk, yaitu akal dan nafsu, ya kan? Jadi jasad ini sebetulnya ada tiga makhluk yang hidup di dalam jasad kita, ada ruh, ada akal, ada nafsu. Nah, tiga-tiganya ini ditanya oleh Allah. Yang pertama ruh, man anta man ana. Siapa engkau, siapa aku? Man anta, kamu siapa? Man ana, siapa saya? Kata Allah. Ruh jawab, ruh itu karena tahu dari proses kesucian dari Nabi Muhammad, anta ya Rob, ana ya hab. Engkau adalah Robku dan aku adalah hambamu. Kemudian akal tadi diciptakan oleh Allah juga. Akal diciptakan, man anta man ana. Akal masih ingat dengan bahwa anta ya Rob, ana ya hab. Engkau adalah Robku, aku adalah hambamu. Nah, tinggal yang satu yang banggil itu nafsu. Nafsu itu dirancang oleh Allah memiliki dua hal yang selalu bertentangan. Ada nafsul mutmainah, ya. Terus ada nafsul amarah. Dalam nafsu itu memiliki dua kemampuan, yaitu ke hal yang baik, ke hal yang buruk. Ketika ditanya man anta man ana, buruknya dulu yang keluar. Anta ya anta, ana ya ana. Kata nafs itu adalah engkau ya engkau, aku. Bagi dia, loh saya ada kok. Kalau ditanya aku siapa engkau? Ya engkau, aku ya aku. Ditanya lagi man anta man ana. Ya engkau, aku ya aku. Man anta ya enggak mau ngaku bahwa yang dua ruh menyatakan anta Rob, ana hab, anta Rob, ana hab. Enggak mau ngaku. Akal dan ruh mau mengakui. Maka ditanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Karena ditanya, ruh itu ditanya, dulu itu kamu pernah janji loh ke saya, bahwa kamu mengakui bahwa kamu hamba, aku adalah Rob. Tapi nafs itu berbeda. Ciri khasnya nafs itu banggel, menentang. Itu ciri khasnya nafsu, itu menentang. Dari awal kita sudah diciptakan masa sengaja untuk banggel. Nah, Allah itu, apakah Allah itu nyiptain salah kok nyiptain nafsu itu sampai apa? Maksudnya itu ngelawan gitu kan? Nafsu itu ditanya ngelawan. Berarti itu Allah jangan-jangan salah nyiptain. Masa Allah nggak tahu kalau dia mau ngelawan? Allah itu tahu nafsu itu bakal ngelawan. Memang perlawan itu Allah sendiri yang menciptakan. Agar kita tahu loh maksudnya, bahwa Allah menciptakan nafsu itu ada dua kemampuan, yaitu melawan dan tunduk. Hanya apa? Ngelawannya dulu. Dan itu nanti sampai sekarang lawan itu masih ada sampai sekarang. Ya, ketika nafs itu melawan, kemudian Allah itu untuk menyadarkan bahwa nafs ini sadar, maka diberi cara, dan cara ini nanti dipakai oleh kita, yaitu dibakar ke dalam neraka, namanya neraka lapar. Karena hakikatnya nafs itu adalah butuh energi. Energi nafs itu adalah dari saripati makan, sehingga nafs itu akan loyo, lemah kalau sudah lapar. Makanya orang lapar itu uring-uringan, bingung, itu dan sebagainya. Itu nafsu kamu memang iya. Ya, nafsu itu memang paling nggak bisa suruh lapar, itu nggak bisa. Baik itu lapar dari hal makanan atau lapar dari hal-hal yang penasaran, yang kesenangan duniawi. Hakikat dari nafsu itu senang, pokoknya yang senang-senang gitu loh itu. Kalau dia nggak senang-senang, itu stres nafsu. Kalau dia lapar, dia juga stres. Akhirnya apa? Allah itu memasukkan ke dalam neraka lapar namanya. Terus ketika masih di neraka nggak mau mengakui bahwa anta Rob, ana nggak mau, anta ya anta, ana ya ana. Sampailah kurang lebih itu 30 hari di hitungan manusia, itu baru saking lemahnya nafs ini sudah tidak lagi mampu, energi berkurang, kemudian baru dia sadar. Ya Allah, anta Rob, ana, baru sadar. Ternyata Allah itu memberikan cara ke kita agar nafs itu adalah bisa terkekang. Caranya adalah dipuasain. Bukan berarti Allah nyiptain nafs itu nggak ngerti bahwa nafs mau bantu. Sengaja diciptakan, diberi kayak gitu, terus kemudian disiksa dulu, terus kemudian akhirnya dia nyerah, akhirnya menyatakan bahwa engkau adalah Rob, aku adalah hamba. Itu untuk memberikan pengajaran ke kita. Begitu loh caranya nafsu itu bekerja. Nah, jadi kembali manusia itu
Roh itu ketika dimasukkan ke jasad melupakan semua yang pernah terjadi percakapan dia dengan Allah di alam mulk. Ketika masih di alam mulk, roh kita semua ini ingat. Kita semua itu ingat bertahan. Sehingga saya pernah dapat satu penjabaran ya tentang ya ini walhu alam ya, tapi namanya orang alim yang berbicara ya kita percaya tapi maksudnya itu ya kita iyain gitu ya. Kan ini orang alim. Jadi mungkin saja manusia kita itu pernah ketemu dengan orang padahal belum pernah ketemu, tapi seolah-olah kamu sudah kenal dengan orang itu. Kamu ketemu dengan seseorang sepertinya pernah lihat orang itu padahal belum pernah lihat. Kamu mungkin bisa jadi kamu bermimpi dengan orang yang belum pernah kamu temui di dalam dunia ini. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ruh itu kadang masih ingat terhadap ruh-ruh lain yang pernah satu tempat di alam namanya alam mulk tadi. Jadi ada seorang guru alim itu ngasih, dulu kita itu pernah kumpul bareng-bareng. Ingat di sini tadi dikumpulkan, ruh itu dikumpulkan dalam sebelum masing-masing itu ditiupkan ke jasad-jasadnya manusia. Ngumpul dulu sehingga ruh itu saling tahu ruh satu dengan yang lain. Sehingga jangan heran ketika kamu tuh akalmu nggak akan nyambung karena ruh dengan ruh yang paham. Akalmu nggak bakal nyambung. Saya kok kayaknya pernah ketemu ya dengan ini. Kayaknya udah pernah ketemu lama deh dengan orang ini kayak gitu kan. Kayaknya kayak deja vu. Pernah ngeliat orang ini di mana ya? Bisa jadi kata Kiai ini bisa jadi bahwa kita itu sebenarnya pernah ketemu di alam mulk dulu. Sehingga ketika kita turun ke dunia itu ketemu lagi. Tapi kita itu nggak kenal karena kamu berpatokan pada akal. Nginget nggak bakal inget. Wong akal itu bukan tempatnya ingetannya roh. Akal itu tempat ingatannya hal-hal yang kaitannya dengan kamu lihat di dunia ini. Sedangkan roh akan mengingat dari alam penciptaannya. Tapi kita tidak bisa mengakses ingatan roh. Itu yang jadi kelemahan kita. Roh itu nggak bisa kamu akses ingatannya dengan akal kita. Sehingga kamu akan lupa segalanya. Nah karena manusia ini lupa bahwa ruh itu pernah berkumpul, ruh itu pernah ditanya, lalu Allah itu mengingatkan melalui Al-Quran, yaitu di surat Al-A'raf. Jadi kalau kamu ngingetnya nggak bakal ingat, makanya diingetin oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Ya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu dulu itu sudah pernah. Jadi sekarang kalau kamu nginget, nggak usah ingat, tak kasih tahu kita semua pernah di dalam satu alam dan kita berjumpa dengan Allah di alam mulk, alam lahut, alam mulk kita pernah berjumpa. Karena akal kita ini adalah materi, ya, jasadiah, nggak bisa mengakses alam yang sangat lembut. Akal kita nggak bisa mengakses hal lembut. Nah, alam lembut itu adalah alamnya ruh, sehingga ya kamu nginget kapan ya? Kapan gitu ya? Nggak bakal nembus kamu, nggak bakal. Tapi ketika kita nanti sudah meninggal, sudah mati, bukan lagi terikat oleh akal di jasad, maka ruh akan kembali ke hakikatnya, maka semuanya akan diingat.